Asdiqai qabla nabda ad-dirasah hayya bina lil musalli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang bahwa kita harus beriman kepada kitab Allah. Dalam hal inilah meyakini, mengimaninya. Di dalam surat An-Nisa ayat 136 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Di ayat ini kita mengetahui bahwa setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Oke, kita akan lanjutkan lagi pada ayat berikutnya terkait dengan kitab Allah. Di dalam selain mengimani kitab-kitab Allah yang sebelum Al-Quran, kita pun harus mengetahui fungsi dari kitab Allah. Untuk apa sih sebetulnya kitab Allah itu? Nah, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 12 terdapat kalimat yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pedoman tentang fungsi kitab Allah, yaitu ayatnya yang berbunyi wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Ini pada kata imamau wa rahmah. Kalian cek di Al-Ahqaf ayat 12 ada kata imamau wa rahmah. Imamau itu diartikan sebagai petunjuk. Wa rahmah itu diartikan sebagai karunia. Wa min qablihi kitabu Musa imamau wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang berfungsi sebagai petunjuk dan karunia. Oke. Selanjutnya di dalam surat Bani Israel atau yang biasa kita sebut sebagai Al-Isra ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzi ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Perhatikan kata yahdi dan yubashshiru. Yahdi itu diartikan sebagai petunjuk, dan yubashshiru artinya adalah kabar gembira. Jadi dari Bani Israel, surat Bani Israel ayat 9 ini, fungsi Quran atau kitab Allah itu adalah sebagai petunjuk dan kabar gembira. Pak, saya akan bacakan terjemah yang lengkap. Sesungguhnya Al-Quran ini merupakan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh. Bagi mereka ada pahala yang besar. Kita lanjut lagi pada ayat berikutnya. Ayat ini yang sudah biasa kita kenal. Ayat ini bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab agung yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, kita bisa pahami dari ayat Al-Baqarah ayat 2 ini bahwa Alkitab itu, Al-Quran atau kitab-kitab sebelumnya juga, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, jadi berdasarkan tadi pembahasan tentang Al-Quran, dalam Al-Quran terkait dengan kitab Allah itu,
fungsinya adalah sebagai petunjuk, kemudian sebagai karunia, kemudian juga sebagai petunjuk, karunia, dan kabar gembira, dan juga bagi orang yang bertakwa tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi orang Islam tidak akan ragu lagi dengan kitab-kitab yang Allah turunkan itu. Oke. Selain kita mempelajari kitab-kitab Allah, jadi ada juga beberapa kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran yang harus kita imani dan kita pelajari, yaitu Injil, Zabur, Taurat, dan Suhuf. Nah, yang ini terkait dengan ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Teman-teman silahkan saja untuk mempelajarinya secara mandiri. Ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Asdiqai ba'danu akhir abi rasa hayabina limusolli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.